Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Bu. Alhamdulillah bisa ketemu Bapak di sini. Saya dengar Bapak ingin menceritakan sesuatu ya Pak ya? Iya, jadi hari ini rencananya saya akan melaksanakan coaching, Bu, dengan rekan saya. Iya. Baiklah. Sebelum Bapak melaksanakan coaching bersama Bu Eva ya Pak ya. Iya. Saya ingin menyampaikan tentang rubrik penilaian yang akan saya amati nantinya pada saat coaching. Pertama, apakah coaching berjalan sesuai dengan alur kita? Kemudian bagaimana coach mempertanyakan pertanyaan yang berbobot? Kemudian bagaimana coach merespon pertanyaan dari maksudnya bagaimana coach merespon pertanyaan dari coach. Nah, kemudian jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Siap. Nah, sebelum coaching, saya ingin mempertanyakan kira-kira kompetensi apa saja yang ingin Bapak kembangkan pada saat coaching kali ini? Ya, karena ini masih tahap belajar, Bu, ya, dan juga boleh dikatakan pertama kalinya saya akan melakukan coaching. Jadi saya ingin meminta tolong kepada Ibu supaya mengamati saya di kompetensi kehadiran penuh, presence. Baiklah, berarti kompetensi yang lebih spesifik yang ingin saya amati adalah kehadiran penuh ya Pak ya? Betul, Bu. Oke, baiklah Pak, saya persilakan Bapak untuk melaksanakan coaching bersama Bu Eva. Baik, terima kasih. Sampai ketemu nanti ya Pak ya? Siap. Selamat pagi, Bu Eva. Pagi Pak. Ya, jadi pagi ini sesuai dengan permintaan Bu Eva, kita akan melaksanakan coaching, tapi saya lebih suka menyebutnya diskusi ya. Oh iya. Oke, tapi sebelumnya gimana keadaan atau kabar hari ini? Ya alhamdulillah keadaannya sehat Pak. Kabarnya ya sedikit ya itu karena ada masalah sedikit ya, jadi ada yang mau dibicarakan gitu. Keluarga sehat semua ya? Ya alhamdulillah sehat Pak. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, kira-kira apa yang mau dibahas nih? Saya ingin membahas tentang masalah yang ada di sekolahnya Pak. Jadi saya tuh kan guru kelas ya Pak ya. Iya. Jadi saya mengajar semua mapel, kebetulan kekurangan guru di sekolahan itu. Jadi saya mengajar semuanya. Pas saat saya mengajar matematika itu siswa tuh kurang aktif dan nilainya juga jauh dengan pelajaran yang lainnya Pak. Dan mereka itu banyak nggak semangat gitu saat belajar, jadi kurang motivasinya dalam belajar matematika Pak. Oke, jadi yang saya tangkap tadi ada tiga hal yang menjadi masalah dari Ibu ya. Yang pertama masalah di sekolah kekurangan guru, kemudian di kelas motivasi dan kemampuan belajar matematika muridnya masih Ibu golongkan kurang. Nah, sekarang kalau kita ambil skala misalnya 1 sampai 10 nih. 10 itu sempurna, kemudian 1 itu sangat kurang, kira-kira di angka berapa kemampuan matematika mereka? Kalau saya ambil skala ya Pak ya, itu kemampuan matematikanya itu antara 5 dan 6 gitu. 5 sampai 6 ya. Iya. Kalau motivasinya sendiri? Kalau motivasinya juga sama sih, 5 sampai 6 juga. Oke. Dan sekarang Ibu kan melihat bahwa motivasi mereka itu rendah dalam belajar ya. Iya. Nah, sekarang kondisi idealnya seperti apa harusnya? Idealnya tuh mereka tuh harus semangat. Terus kalau misalnya dalam mata pelajaran matematika tuh kalau dikasih tugas misalnya ya, dia tuh harus segera gitu mengerjakan. Kalau ini kan enggak, mikir, diam, bengong, terus kadang ada yang keluar masuk dan dengan alasan apa gitu nggak tahu lah. Ada yang WC kah? Pokoknya banyak Pak. Iya, karena waktu kita terbatas juga ya, tidak terlalu lama. Nah, sekarang setelah kita diskusi nih, apa yang Ibu harapkan nanti? Saya tuh pengen siswa saya itu atau murid saya itu semangat dalam belajar, apalagi dalam pelajaran matematika ya. Jadi mereka tuh nggak
nggak numpuk tugasnya. Jadi kalau misalnya dikasih PR atau dikasih tugas tuh segera mengerjakannya. Oke. Jadi ada dua hal berdasarkan permasalahan itu juga yang mau dituntaskan ya, atau mau ditingkatkan dari kemampuannya dan juga motivasinya. Nah sekarang bagaimana dengan pelajaran lain Bu? Nah kalau pelajaran lain mereka itu bagus Pak, literasinya bagus, terus nilainya juga bagus. Kalau misalnya dikasih tugas mereka cepat mengerjakannya. Nah sekarang masalahnya sudah tahu, kemudian itu juga yang mau dikembangkan, mau dituntaskan. Nah, Ibu punya gambaran enggak kira-kira ada beberapa hal atau beberapa tindakan yang bisa Ibu lakukan nanti? Apa ya kira-kira ya? Mungkin numerasinya ditambah kali ya Pak ya. Kira-kira. Iya, misalnya kita tiap awal pelajaran atau di akhir pelajaran ada sistem tanya jawab gitu untuk mereka, biar mereka tuh termotivasi. Oh kalau masuk sekolah nih nanti ada pertanyaan dari ibu, jadi saya harus belajar dulu, takut nggak bisa jawab, mungkin bisa kayak gitu juga ya. Opsi lainnya ada lagi? Mungkin lebih menarik lagi kali ya pembelajarannya, mungkin bisa dengan permainan atau media pembelajaran yang menarik itu boleh dicoba kayaknya deh. Oke, permainannya kira-kira seperti apa? Misalkan permainan kayak misalnya tradisional, misalnya kita kasih soal di papan tulis, kita kasih soal, terus mereka sebelum ngambil soal itu dia bisa kayak bermain konsentrasi yang misalnya susun sepatu gitu, nanti mereka sebelum ngambilnya bisa loncat-loncat dulu, kan itu juga apa ya, sambil berhitung juga kan, 1, 2 gitu, bisa seperti itu juga. Oke, itu kalau permainannya. Nah, sekarang medianya yang menarik itu media seperti apa kira-kira? Mungkin media pembelajaran kayak video pembelajaran yang menarik, kita bisa buat dengan Canva atau PowerPoint gitu, kita tayangkan animasi atau tayangkan video-video yang dari YouTube atau dari apa gitu Pak. Oke. Ya, jadi ada dua hal yang saya tangkap tadi yang akan Ibu laksanakan. Pertama dengan memberikan permainan, kemudian media, ya itu di saat inti pembelajarannya ya. Kemudian nanti ada juga akan tanya jawab baik di awal maupun di akhir pembelajaran. Nah sekarang kan sudah jelas nih gambarannya, Bu Eva udah dapat ya apa yang mau dilakukan. Kira-kira kapan akan dimulai nih? Saya akan mulainya sih kayaknya minggu depan aja nih Pak. Minggu depan ya? Iya. Oke, minggu depan. Kira-kira perlu dukungan dari siapa dan bentuknya apa? Dukungan saya perlu ini dari kepala sekolah, yaitu bentuknya ya seperti jaringan yang memadai juga sedikit, kolaborasi juga dengan rekan yang udah bisa membuat media yang menarik. Oke, berarti ada dua bentuk dukungan dari kepala sekolah sebagai pemenuhan sarpras ya. Iya. Kemudian dari rekan sejawat untuk kolaborasi. Iya. Nah, rencananya kan sudah minggu depan ya. Baik, kalau memang minggu depan mau dilaksanakan, maka kita akan ketemu lagi minggu depan, mungkin 1 atau 2 hari setelah Bu Eva melaksanakan apa yang sudah direncanakan hari ini. Oke, yang terakhir nih, sebagai penutup, kira-kira apa yang bisa Bu Eva simpulkan dari diskusi kita hari ini? Jadi untuk meningkatkan motivasi atau numerasi dalam pembelajaran murid saya yang sekarang ini, mungkin saya akan memberikan media pembelajaran yang menarik dan juga memberikan perlakuan yang beda dari sebelumnya. Oke, saya harap itu bisa dilaksanakan dan kita bisa ketemu lagi minggu depan. Terima kasih banyak Bu Eva, mudah-mudahan tetap semangat ya. Iya, terima kasih ya Bapak ya atas Sama-sama. coaching pada hari ini. Jumpa lagi Pak, Alhamdulillah sepertinya coaching udah berjalan dengan lancar. Saya melihatnya juga komunikasinya berjalan dengan baik. Terus yang mau saya tanyakan adalah kira-kira apa saja sih indikator ketercapaian yang telah tercapai pada saat coaching tadi yang sesuai dengan keinginan Bapak,
Ya, seperti yang saya sampaikan di pertemuan kita sebelumnya Bu ya, bahwa saya akan berfokus kepada kompetensi presence atau kehadiran penuh. Nah, saya rasa karena memang saya tidak pernah menganggap lebih posisi saya daripada coaching, jadi komunikasi kami lancar-lancar saja, itu yang pertama. Yang kedua, saya juga bisa fokus, alhamdulillah, untuk pada sesi itu. Dan yang ketiga, saya rasa dan mudah-mudahan ini benar bahwa alur cerita itu sudah terpenuhi secara utuh. Baik, yang benar ya Pak ya, dari kasus coaching tadi yang telah saya amati, saya melihat bahwa alur cerita terjadi pada saat coaching, kemudian si coach atau Bapak juga menggali pertanyaan sehingga coaching menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapi beliau. Nah, kemudian satu lagi Pak pertanyaan, kira-kira kompetensi apa yang perlu Bapak kembangkan setelah coaching pada hari ini? Karena bagi saya ternyata ya, untuk kompetensi yang pertama tadi sudah ada dan sudah muncul. Nah, kemungkinan ini masih bisa ditingkatkan lagi di ranah yang lebih jauh, misalnya terhadap rekan sejawat, ataupun bisa juga saya terapkan kepada murid-murid saya ketika pembelajaran di kelas. Baik, baiklah. Kalau seperti itu, saya rasa sudah cukup Pak observasi dari saya. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Nanti saya tunggu lagi aksi nyata dari coach ya Pak ya. Siap. Oke. Mari Pak. Terima kasih banyak Bu.